1. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Para ulama mendefinisikan Al-Quran secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Berikut beberapa pendapat tersebut. A. Menurut Ahliyani, kata Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja fi'il, artinya membaca dengan perubahan bentuk kata atau tasrif. Dari tasrif tersebut, kata artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul, artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi diantaranya adalah A. Menurut Al-Asfahani, Al-Quran secara khusus didefinisikan sebagai kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai sumber pengetahuan, sebagaimana kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sejarah turunnya Al-Quran. Ayat Al-Quran pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat ini menjadi tanda awal kenabian Muhammad SAW. Selain itu, turunnya Al-Quran menjadi awal dari perjuangan menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira, sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan 610. Penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran telah dimulai pada zaman Rasulullah. Namun Al-Quran lebih banyak dihafalkan daripada ditulis karena kemampuan menghafal para sahabat radhiyallahu anhu sangat kuat dan cepat, dan jumlah penghafal sangat banyak. Di sisi lain, pada masa itu jumlah orang yang dapat membaca dan menulis sedikit serta sarananya masih terbatas, yakni pelepah kurma, potongan kulit, remukan batu, cadas atau tulang belikat unta. Kandungan Al-Quran. 1. Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib. 2. Ijazul ilmi, yakni kemujizatan ilmu pengetahuan. 3. Al-Quran memberikan aturan hukum atau undang-undang yang bersifat universal mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran. 1. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. 2. Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. 3. Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran yaitu sumber pokok bagi ajaran Islam, dan Al-Quran yaitu sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Materi 2. Dalam buku Ushul Fiqih 1 tahun 2018 karya Rushdie Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul-Nya, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Al-Quran juga merupakan hal yang sentral yang menjadi jantung umat Islam itu sendiri, karena seluruh doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari Al-Quran dan hadis. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi umat Muslim dalam penetapan hukum, maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Lalu sunnah. Kata sunnah terdiri dari akar huruf sin dan nun, yakni sunnah yang bermakna sawara atau gambaran. Pengertian sunnah adalah sebagai sebuah jalan yang lurus yang tidak menyimpang baik ke kiri maupun ke kanan, dan juga memberikan arti sebuah penengah di antara hal-hal yang bersifat ekstrim. Para ulama usul fikih juga menjelaskan bahwa sunnah mencakup segala peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan beliau itu sendiri. Dan memberi makna hadis dengan
jadid ya, atau yang baru, yang merupakan kelawan kadim atau yang lama. Kata hadis ini telah diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 28 kali dengan rincian 23 kali dalam bentuk mufrad atau al-hadis dan 5 kali dalam bentuk jamak atau hadis. Tentang sejarah hadis, pada masa awal Islam itu udah banyak catatan-catatan hadis yang ditulis oleh beberapa sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Penulisan hadis secara khusus itu baru dimulai sejak permulaan abad kedua dari Hijriyah. Waktu itu Muslimin diperintahkan oleh kekhalifahan Bani Umayyah, raja ke-8 dari dinasti Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, untuk mendukung upaya-upaya pembukuan sunnah. Lalu putra cucu Umar bin Khattab itu khawatir banyak hadis Nabi SAW akan berangsur-angsur hilang jika tidak segera dikumpulkan dan dibukukan. Terlebih lagi dia menyadari bahwa banyak sahabat dan penghafal hadis telah berpulang ke rahmatullah. Dengan wafatnya mereka itulah umat semakin memerlukan ikhtiar nyata agar hadis-hadis itu dapat terpelihara dari ungkapan-ungkapan orang lain yang dikira tuh bersumber dari Rasulullah itu sendiri, padahal bukan, atau hadis palsu. Dengan dukungan alim ulama itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan gubernur Madinah pada saat itu Abu Bakar bin Muhammad untuk mengumpulkan hadis dari para penghafal hadis. Sunnah atau hadis diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Dilihat dari aspek bentuknya, sunnah ada 3 macam, yaitu 1. Sunnah kauliyah, ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain. 2. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi yang dilihat para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka. 3. Sunnah takririyah, perbuatan sahabat atau ucapan yang dilakukan di depan Nabi dan dibiarkan olehnya tanpa dilarang atau disuruh. Dilihat dari sanad atau perawi, sunnah dibagi 3 macam, yaitu 1. Sunnah mutawatiran, hadis mutawatir disampaikan secara berkesinambungan. 2. Sunnah masyhurah, hadis masyhur tidak mencapai batasan mutawir dan menjadi mutawir pada generasi selanjutnya. 3. Sunnah ahad, diriwayatkan oleh perawi yang tidak memenuhi persyaratan sunnah atau hadis mutawir. Materi terakhir, ijtihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan umat mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis. Meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun hadis. Selain itu, ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern. Setiap saat, masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan baru dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari. Dan tidak semua orang bisa memahami dalil-dalil tersebut, sebab manusia memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, muncullah ijtihad sebagai sumber hukum ajaran Islam selanjutnya. Ijtihad menurut bahasa ialah mengerahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Menurut konsepsi ini, kata ijtihad tidak diterapkan pada pengerjaan sesuatu yang mudah atau ringan. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab al-jahdu, yang berarti daya upaya atau usaha yang keras. Dengan kata lain, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dan mendalam yang dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk mencapai atau memperoleh sesuatu hukum syariat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh berdasarkan dalil nakli, yakni Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang mampu menerapkan hukum suatu peristiwa dengan jalan ini disebut mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mengerahkan segala daya dan upayanya untuk hal tersebut.